Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Apabila hadir, nanti bilang hadir gitu ya. Yang pertama ada Yuniar Ayu, Hadir. Meisya Putri, Hadir, Bu. Ika Rodatu, Hadir, Bu. Elvina Mujirahayu, Hadir, Bu. Erisa Oktaviani, Hadir, Bu. Septiani Elisatul, Hadir, Bu. Endah Ayu ini sakit ya. Firda Guretno Putri, Hadir, Bu. Grafika Saraswati, Hadir, Bu. Anggi Triyoga, Hadir, Bu. Nosi Maria, Hadir, Bu. Rina Kurniawati, Hadir, Bu. Eva Fatkurohmah, Nada Ripulang, Hadir, Bu. Yeni Ulansari, Hadir, Bu. Nur Ayu Soraya, Hadir, Bu. Dwi Wulandari, Vira Nanda Amelia, Hadir, Bu. Robi Haryanto, Hadir, Bu. Mita Sari, Hadir, Bu. Ratna Maulida. Hadir, Bu. Saya ulangi yang belum. Rina, sebentar. Eva Fatkurohmah, belum hadir. Ini baru masuk Eva. Dwi Wulandari, belum ada. Ya, ini untuk materi pada pagi hari ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya ini bisa kalian baca, sudah saya upload e-booknya. E-book algoritma dan pemrograman di LMS ya, nanti bisa kalian baca-baca. Ini untuk modulnya, modul panduan belajar pemrograman terstruktur, algoritma, dan pemrograman C++. Jadi hari ini kita masuk ke dalam bab kedua, yaitu struktur bahasa C++ halaman 21. Ini struktur bahasa C++. Jadi nanti kita akan membahas isi dari struktur-struktur dari bahasa C++. Materi pada pagi hari ini terdiri dari dua nantinya. Yang pertama ini struktur bahasa C++ sendiri, yang kedua ada perintah-perintah dasar bahasa C++-nya.
Ini kita langsung masuk ke struktur bahasa C++. Jadi di dalam C++ ini terdiri dari strukturnya. Ini ya strukturnya. Yang pertama ini ada komentar. Kemudian ada include iostream.ini. Ini adalah header dari bahasa C++-nya. Kepala headernya, kepala dari bahasa C++. Kemudian ini ada main. Main ini adalah kalau di analogikan sebagai badan dari algoritma. Jadi ada komentar, ada kepala ini ya, atau headernya, kemudian ada main badannya dari bahasa C++. Kemudian untuk komentar. Komentar dalam bahasa C++ itu bisa diartikan sebagai ini, penjelasan singkat atau keterangan singkat dari program tersebut. Nah, ini penjelasan singkat atau keterangan singkat dari program. Komentar ini tidak berpengaruh terhadap hasilnya, hasil akhir output yang dihasilkan dari programnya. Hanya menambahkan keterangannya saja dalam kode-kode programnya nanti. Contohnya, komentar di sini itu bisa ditaruh di sebelahnya main. Main di sini. Bisa ditaruh di dalamnya badannya sini. Bisa ditaruh di mana saja karena tidak mempengaruhi dari kode program tersebut. Tapi untuk komentar ini harus diperhatikan. Ini depannya harus ada slash double. Ini ada slash double kalau komentarnya itu satu baris. Jadi ada satu baris komentar begitu. Kemudian kalau ini slash kemudian bintang, ini kalau komentarnya itu terdiri dari 2 baris atau lebih. Ada 3 baris, 5 baris, nanti menggunakan slash, bintang, kemudian komentar, kemudian ada yang terakhir diakhiri dengan bintang dan slash ini. Itu adalah cara penulisan komentar. Nanti kita contohkan pada programnya langsung di bawah. Kemudian yang kedua ada include iostream.h. Ini adalah headernya ini ya. Header perintah yang ada di dalam ini. Tanda siku ini tidak harus iostream.h. Jadi ada pagar, include, dan ini tanda siku, tapi di dalamnya ini tidak harus iostream.h. Ini nanti menyesuaikan kode-kode program yang ada di dalamnya sini. Jadi iostream kita menggunakan iostream atau menggunakan yang lainnya. Nanti bisa disesuaikan dengan isian program yang ada di dalam main-nya sini. Kemudian di sini adalah main. Main adalah dalam tubuh main perintah bahasa C++ ditulis ya. Nah, berarti di dalam main ini nanti adalah beberapa perintah-perintah C++, bahasa C++ itu ditulis di dalam sini. Jadi intinya itu ada komentar, kemudian ada header, ya, kemudian ada main-nya ini. Main ini adalah tempat bagi perintah-perintah itu ditulis. Setelah perintah-perintah tadi ditulis, nah ini contohnya, slash, terdapat komentar, kemudian pagar include airstream.h, main, ini ya. Kemudian kita cek di dalam aplikasinya itu, kita compile. Apakah terjadi kesalahan atau tidak?
nanti akan muncul di keterangannya sini, compile status. Ada muncul, kira-kira nanti kesalahannya di baris berapa, di mana, kurang apa, begitu akan muncul di saat kita mengompil statusnya ini. Setelah kita compile, ketika tidak ada yang terjadi kesalahan, nanti langsung kita run dan programnya nanti akan muncul. Begitu untuk cara mengcompile-nya. Kemudian ini ada selanjutnya ada penambahan ini ya, return 0. Return 0. Return 0 ini digunakan untuk fungsi main-nya ini. Fungsi main ini berakhir dan mengembalikan kode yang mengikuti instruksi tersebut. Ya. Ini mengikuti instruksi ini. Jadi return 0 ini digunakan untuk penggunaan in main. Ya. Penggunaan in main saja. In ini adalah integer. Jadi isinya nanti ada angka-angka di dalamnya kalau menggunakan in. Kemudian di sini juga ada namanya void. Ada in main, kemudian ada void main. Kalau in main nanti dalamnya nanti berupa angka-angka, kalau void main nanti dalamnya ini berupa kalimat-kalimat. Itu. Berupa kalimat, bukan berupa angka di dalamnya sini. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk tadi ini ada komentar. Komentarnya ini bisa diisi contoh program pertama. Kemudian ada include iostream.h ini ya sebagai headernya. Kemudian ada mainnya. Mainnya ini diisi void main. Void main karena apa? Karena di dalam sini ini terdapat kalimat selamat datang ini. Kalau void ini gunanya untuk menampilkan kata-kata atau kalimat. Kalau in itu menampilkan angka-angka. Itu bedanya antara void dan in tadi. Nah, ini contohnya. Ketika kita menulis kode program ya, ini komentarnya contoh program pertama. Kemudian ada headernya include iostream.h-nya ini. Kemudian ada void main. Ada kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya ini terdapat perintah-perintah yang akan kita lakukan. Contohnya cout. Ini kurung buka lancip ya. Kemudian ada petik 2. Di dalamnya petik 2, selamat datang. Selamat datang ini nantinya yang akan muncul di programnya di bawah sini. Jadi tidak semua apa yang kita tulis di burlannya, di programnya, itu nanti akan muncul di hasilnya sini. Jadi ketika kita nulis beberapa kode program, nanti hanya akan muncul selamat datang. Ya, cout ini ya, ini untuk menampilkan kalimat yang ada di dalam petik 2. Cout ini untuk menampilkan kalimat yang ada di dalam petik 2 dan diakhiri dengan titik koma. Diakhiri dengan titik koma. Nanti kalau apabila kalian menulis program ya, contoh program, kalau tidak ada titik koma nanti
programnya itu juga tidak akan berhasil dijalankan. Itu. Jadi harus benar-benar detail dan lengkap. Ini pertanyaan Cout, selamat datang. Baris di atas sering disebut dengan pertanyaan. Ini disebut dengan pernyataan. Pada contoh di atas, pernyataan tersebut digunakan untuk menampilkan suatu kalimat di layar monitor. Jadi, Cout ini fungsinya digunakan untuk menampilkan pernyataan di layar monitor. Pernyataannya berupa apa? Pernyataannya berupa selamat datang. Ini kalimat atau string yang ditampilkan adalah kalimat yang diapi dengan tanda petik 2. Ya. Ini yang ditampilkan gitu. Selanjutnya kita masuk ke perintah-perintah dasar. Nah, ini yang pertama ada include. Include ini masuk ke dalam header-nya ya. Header-nya tadi. Itu ada beberapa macam. Tidak hanya iostream.h, tapi juga ada Conio, Yomani, Mat, String, dan lain sebagainya. Kalau iostream ini diperlukan pada program yang melibatkan perintah input output. Ya, output tadi contohnya cout gitu ya. Cout untuk menampilkan apa? Kalau input ini menggunakan cin. Nanti itu untuk iostream. Kalau ini conio.h ini melibatkan ini ya, perintah untuk membersihkan layar dan lain-lain. Kalau matnya ini digunakan untuk operasi matematika. Seperti ini, SQRT mencari akar, kemudian ini untuk mencari kuadrat. Nah, selanjutnya, ini perintah cout ini. Perintah ini hampir dipastikan ada di setiap program. Ya, ini selalu ada di setiap program untuk menampilkan sesuatu di layar. Perintah ini digunakan untuk menampilkan kalimat atau pernyataan. Dan header yang harus dicantumkan adalah iostream ini ya. iostream.h. Perintah di atas akan menampilkan statement atau pernyataan dan setelah menampilkan statement tidak dilakukan proses ganti baris. Contohnya gini. Ini ada perbedaan ini ya, perbedaan atau penambahan source code atau kode program. Di sini setelah petik 2 kemudian diakhiri dengan titik koma. Dan ini kalau ini bawahnya ini ada penambahan ini kurung buka lancip 2 kemudian ada ENDL kemudian baru titik koma. Ini bedanya apa? Lah bisa kita lihat di bawah sini. Bedanya apa? Ketika kita menulis di sini ya, ada void main, cout ini pertama, pernyataannya ada pertama, kedua, ketiga. Ketika tidak ada ENDL di belakangnya, itu nanti hasilnya ketika kita run, itu nanti begini. Pertama, sebelahnya, kedua, ketiga, keempat, kelima contohnya. Tidak ada pergantian baris. Begitu. Jadi langsung berada di sebelah-sebelahnya. Karena ini tidak ada pergantian baris. Kalau menggunakan ENDL, nanti hasilnya seperti di sini. Contohnya ini ada pertama, kedua, ketiga, dan di sini ada pergantian baris berada di bawahnya.
Sedangkan tanpa ENDL ini tanpa pergantian baris. Itu perbedaan menggunakan ENDL atau tidak. Ini selanjutnya, selain perintah ENDL, ini ada perintah slash ini ya, slash n. Ini juga untuk sama fungsinya untuk berganti baris. Jadi kita memberikan perintah ganti baris untuk yang kedua. Kemudian memberi perintah lagi ganti baris untuk yang ketiga. Jadi tidak di sebelahnya berbaris-baris begitu ya. Itu adalah fungsi dari n. Ini kenapa kita perbedaan ENDL dengan /n itu apa? Kalau ENDL tadi ya, itu hanya berganti baris satu saja. Jadi setelah pertama, kemudian bawahnya kedua, ketiga. Kalau /n itu nanti kita beri /n2 gitu ya, /n2 dua kali. Itu nanti di sini itu nanti berganti baris dua kali juga. Pertama, kemudian berganti baris, kemudian berganti baris, kemudian kedua, gitu. Jadi kalau ENDL itu hanya satu baris saja, kalau /n itu bisa beberapa garis, gitu. Ini contohnya. Ini penggunaan ini N dan ENDL ini ya. Ini pertama, ini diberi /n, ini hasilnya pertama. Kemudian kedua, ya, tidak ada /n maupun ENDL, ini nanti hasilnya akan berada di sebelahnya ketiga karena tidak ada pergantian baris. Gitu. Kemudian yang ketiga ini ada ENDL. ENDL ini digunakan untuk ini baris keempat ini. Pergantian baris di baris keempat. Ini adalah penggunaan n/n dan ENDL. Gitu. Ini selanjutnya. Ini selanjutnya. Selanjutnya kita mencoba akan menampilkan ini ya. Menampilkan selamat datang di SD Akprin Yogyakarta. Contohnya. Nah itu perintahnya sama. Ada header, main, kurung buka, kurung tutup, kemudian di tengah-tengahnya ada perintah cout ini untuk menampilkan ini. Nanti hasilnya akan selamat datang di ISD Akprin Yogyakarta. Tuh. Nah, ini untuk perintah-perintahnya tadi ya, ada /n. Ini untuk membuat garis baru, kemudian ada backspace, ini kemudian ada dan lain sebagainya. Ini ada tab, ini tab, ini untuk kutip tunggal, kutip ganda, dan nanti bisa kalian lihat baca-baca di sini penggunaan dari //nya di sini. Nah, selanjutnya coba kalian membuat kode program ya. Kode program sesuai dengan latihan-latihan di sini. Kira-kira semua sudah membuka laptop atau belum?
Sudah membuka laptop apa belum? Kalian coba membuka laptop dan membuka aplikasi Borlannya ya, untuk mencoba program-program di bawah ini. Kalau ada yang belum punya laptop, nanti bisa dicatat dulu dan nanti ada tugas kelompok. Di situ nanti kalian juga bisa belajar di situ. Nah, ini saya contohkan. Ya, saya contohkan terlebih dahulu di dalam aplikasi Borlan yang sudah saya install sebelumnya. Tadi kan yang pertama ada header, include stream.h. Kemudian bawahnya ada main. Kurung buka dan kurung tutup. Di tengahnya sini kita mencoba menampilkan cout, kemudian ada petik 2. Di sini nanti saya akan menuliskan selamat datang mahasiswa baru Universitas Bhinneka PGRI. Kita coba kompilkan ya, coba kompilkan. Nanti kalian serambi buka, ini saya coba membuat program. Ini ada tanda apa? Tanda petir seperti petir ini ya untuk merun nanti. Nah ini ketika di run, nah ini tidak akan muncul ya. Kenapa? Kita harus menambahkan header-nya, header lagi. Include penggunaan header conio.h. Include penggunaan conio.h. Nah, di sini kita tambahkan get. Ini penggunaan include conio.h, ini ada penambahan get-nya. Kita coba. Mohon maaf, di tempat saya kok yang terbuka masih modulnya ya. Modul. Coba. Iya. Coba di share screen ya. Sebentar. Ini saya stop dulu. Sudah saya kirim di grup WA, Bu. Oh iya, saya lihat dulu.
Oh, berarti borlanya aplikasi yang saya tadi belum bisa terbuka ya. Sebentar, coba saya coba lagi. Belum, Bu. Lah, coba dilihat di sini. Sudah bisa buka? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oh iya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini ada header-nya. Header include iostream.h ini. Kemudian ada header lagi include conio.h ini untuk menambahkan fungsi get ini ke dalam di dalam mainnya sini. Ini fungsi get ini agar program itu tidak berhenti ketika di run gitu. Kalian sudah membuka aplikasi dari Burlan C++-nya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, coba dicoba ini ya. Dicoba terlebih dahulu, nanti coba di run. Ada yang sudah berhasil? Begini, Bu. Apakah itu benar, Bu? Kalau di run, ya ini, di run ada tanda petirnya ini loh, petir kuning. Ini bisa apa tidak kira-kira? Coba. Nah, coba di run ya Mbak Erisa. Punya saya sudah bisa, Bu. Sudah bisa? Sudah. Ini tanda run-nya. Yang lainnya sudah bisa apa belum?
Begini ya, Bu. Ya, hasil Kok. hasilnya nanti saya coba run ya. Nah, hasilnya nanti adalah selamat datang mahasiswa baru Universitas Bhinneka PGRI. Sama semuanya? Iya, Bu. Sama, Bu. Sama. Jadi apa yang ditampilkan di sini, di run sini, nanti adalah yang ada di dalam petiknya sini. Check-out, kemudian selamat datang mahasiswa baru Universitas Bhinneka PGRI. Itu. Sudah bisa Mbak Junior Ayuni? Sudah, Bu. Sudah, oh ya. Kalau Mbak Vira Ananda, Sudah, Bu. sudah, ya. Sekarang coba kalian mencoba di dalam latihan-latihan sini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kalian-kalian latihan-latihan untuk program-programnya sini. Ini untuk kelas 3A ini belum ada yang luring ya berarti, dosen-dosen lain. Sudah ada? Sudah. Siapa? Kakak. Mata kuliah apa Mas kira-kira? Evaluasi Evaluasi Oh, pelajaran gitu. matematika. Ya, nanti coba saya konsultasikan kepada kaprodinya ya, kira-kira bisa luring atau tidak gitu ya. Ya, luring. Nanti kita belajar bersama-sama ke kampus gitu. Daripada belajar di menggunakan daring, nanti ada yang paham, ada yang tidak gitu ya. Iya, Bu. Kaget tahu. Mohon maaf, Bu. Iya, gimana? Saya Zoom-nya gabung sama Yuniar. Soalnya keluar-keluar, Bu, punya saya. Iya, nggak apa-apa. Makasih, Bu. Ya, ini
dicoba-coba dulu sebagai latihan ya. Nanti kalau ada kesalahan kira-kira yang mana. Dan nanti di akhir perkuliahan nanti saya berikan tugas sebagai tugas kelompok untuk kalian. Kelompoknya sesuai kelompok yang kemarin yang sudah dibentuk. Gitu. Untuk latihan yang pertama, ini sudah ada yang berhasil. Kalau Mbak Meisha Putri ini latihan yang pertama sudah berhasil apa belum? Dicoba. Belum, Bu, masih dicoba. Oh iya. Kalau Mas Robi Haryanto, ada orangnya apa tidak ini Mas Robi ini? Ada, Bu. Oh ada. Sudah dicoba ini nomor 1. Masih belum, Bu. Laptopnya ngehang, Mas ya. Oh masih belum? Ya. Ada yang sudah nomor 1 saja? Mbak Septiani? Ini sudah, Bu. Sudah bisa? Sudah bisa. Ya. Nomor 1 ini hasilnya gimana? Mbak Elvina, coba Nah, ini ditampilkan.
Coba di-run. Di-run tidak muncul. Kalau di-run tidak muncul, ya, ditambahkan saja include kunio.tiny, header-nya, kemudian ada get ini ya, include dan get. Get-nya ini ditaruh di akhir sendiri, sebelum kurung tutup ini. Sudah berhasil? Ya, hasilnya bagaimana? Hasilnya bahasa C++, bahasa Pascal, bahasa Basic. Ya, dalam satu baris ya. Iya, Bu. Ya, coba kalau sudah mengerjakan yang ketiga ini, kalau sudah ya, Mbak Sepra tadi. Mbak Elvina, mengerjakan yang tiga ada slash, penggunaan slash n ini. Bu, saya sudah. Ya, sebentar. Siapa tadi yang sudah? Saya, Bu. Mbak Erisa ya? Junior. Oh, Junior. Ya. Nomor 1. Ya, hasilnya gimana? Hasilnya itu jadi satu baris. Oh ya, jadi satu baris karena tidak ada apa tadi, tidak ada apa. Kalau berganti baris, tadi harus diberi source code apa, Mbak Junior? Diberi garis miring M. Ya, sama ENDL tadi ya, penggunaan ENDL. Setelah nomor 1 sudah, coba dikerjakan yang ketiga. Bentar. Latihan ketiga. Itu kan ada perintah ini, perintah slash n ini ya. Nanti kalian bisa mengetahui perbedaan menggunakan slash n dan tidak menggunakan slash n. Kalau satu sudah, nanti langsung ke 3. Saya sudah, Bu, nomor 3. Sudah nomor 3.
Ya, hasilnya bagaimana? Baris pertama bahasa, Ya, baris kedua C++ bahasa, ya, baris ketiga spasi Pascal, baris ya. keempat bahasa spasi basic. Oh ya, benar. Ya, karena di tengah-tengah bahasa ini kan ada pergantian baris ini ya, makanya berada di bahasa, kemudian bawahnya si plus gitu. Ya. Kemudian dicoba selanjutnya keempat ini ya. Keempat ini penggunaan keempat ini penggunaan ENDL. Setelah satu sudah, kemudian 3, kemudian 4. Kak, kembali tapi yang nomor 4. Nomor 4 gimana contohnya? Nomor 4 tadi sudah dicoba. Ya, hasilnya Hasilnya itu kan sesuai contoh itu kan tidak bisa kebudiran, terus ditambah GETCH itu, tapi malah keluar diran. keluar. Sudah ditambah include conio.h. Belum, Bu. Coba Iya, Bu. ditambahkan Siap. include conio itu ya. Seperti Nah, seperti contohnya ini include conio h ini. Mbak Eva sudah nomor 4. Sudah, Bu. Bu, saya sudah nomor 4. Ya, hasilnya bagaimana Mbak Yuniar? Hasilnya jadi 3 baris. Ya, Baris yang bahasa C++. yang ya. Yang kedua bahasa Pascal dan yang ketiga bahasa basic. Oh ya. Kalau Mbak Rifda Guretno. Belum, Bu. Belum. Mencoba nomor 1, 3 atau 4 sekarang? Masih nomor 1. Oh ya. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Kalau Mbak Nur Soraya, Nur Ayu. Masih mencoba nomor 4. Ya. Kalau Mbak Fira Nanda ini sudah ya, sepertinya. Sudah, Bu. Ini nomor 4. Nomor 4, Bu. Ya, hasilnya bagaimana?
Oh ya, ada 3 baris ya. Ada bahasa, kemudian bawahnya Pascal, kemudian bahasa basic. Nah, menunggu yang lainnya dulu ya. Mencoba menunggu yang lainnya dulu, kemudian nanti saya jelaskan untuk tugas kelompoknya. Nomor 5. Bu, nomor 5 apa gini? 5 tidak usah. Oh, 5. 1, 3, dan 4 saja. Nanti kalau sudah saya jelaskan untuk tugasnya. Tadi yang belum terabsen. Ada yang sudah lagi? Mbak Nosi Maria sudah latihan 1, 3, dan 4. Ini masih mencoba, Bu. Laptopnya agak susah. Oh, gitu. Tapi sudah berhasil diinstal ya? Iya, Bu.
Nah, ini untuk modul tugasnya. Modul tugasnya bisa dilihat di LMS tadi. Untuk petunjuk pengerjaan, yang pertama ini dikerjakan secara berkelompok. Kemudian tugas dikumpulkan hari Senin depan jam 9 pagi. Semua file kelompok, semua kelompok itu dijadikan satu folder. Dikumpulkan oleh ketua kelas di Gmail saya ini, informatika.upi.gmail.com. Ini untuk tugasnya, ini membuat program untuk menampilkan biodata dari masing-masing mahasiswa dalam satu kelompok. Seumpamanya satu kelompok ada 4 mahasiswa. Dan nanti hasilnya di bawah ini, itu juga ada 4. Ini pertama namanya Mbak siapa, alamatnya mana. Kemudian di spasi ya, spasi, kemudian di bawahnya di enter lagi, slash n tadi ya. Kemudian nama kedua siapa, alamatnya mana, kemudian ini tempat tanggal lahir, cita-citanya apa, kemudian bawahnya nanti siapa lagi. Jadi semua nama-nama mahasiswa dalam satu kelompok. Gitu. Dan nanti untuk kode programnya nanti di copy, kemudian dipastekan di Word, dan untuk hasil runningnya nanti di screenshot dan di screenshot kemudian dipastekan di Word yang bawahnya tadi, bawahnya kode program. Kira-kira ada yang ditanyakan dari sini mengenai materi pada pagi hari ini dan tugasnya? Maksudnya yang hasil ini itu di screenshot gitu dong? Ya, ini hasilnya, hasil runningnya contohnya ini ya. Ini nanti di screenshot di dalam Word, Microsoft Word. Kemudian juga kode program yang kalian tulis seperti include, kemudian main, kemudian dan lain-lain itu juga di copy pastekan di dalam Word-nya. Jadi nanti di dalam satu Word itu nanti ada kode programnya, kemudian hasilnya nanti seperti apa begitu. Kayak latihan tadi ya, Bu, terus di bawahnya ada gambarnya begitu. Ya, seperti latihan tadi. Tapi ini untuk menampilkan biodata kalian ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan? Mbak Eva? Sementara belum, Bu. Belum ya? Kalau belum ada, saya akhiri dulu. Tadi yang baru-baru masuk sudah saya absenkan semuanya. Ya. Saya akhiri dulu ya hari ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah bisa live. Gimana, Bu?